pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya James Purba di Seleb On News yang tentunya di MNCTV Rumahnya Seleb. Pemirsa, nggak terasa ya, kita sudah memasuki penghujung tahun 2025. Dan selama 1 tahun ke belakang, Seleb On News telah merangkum berbagai kisah selebriti. Mulai dari naik turun nasib para selebriti hingga plot twist yang tidak disangka-sangka. Dan di spesial episode kali ini masih dengan tema Sejuta Cerita Seleb 2025. Nah pemirsa, tahu nggak siapa ya di antara macan alias mama cantik yang tengah berbunga-bunga jatuh cinta dengan pria yang lebih muda alias berondong. Jujur pemirsa, aku juga sebetulnya selama tahun 2025 ini bertanya-tanya, memangnya ada fenomena apa sih? Dan para berondong ini tiba-tiba takluk dengan pendekatan dari single mom. Sebelumnya juga ada kisah pernikahan megah yang bikin netizen auto speechless. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar seremonial pernikahannya, tapi kita berharap agar mereka bisa langgeng terus hingga menua bersama. Ingat, modal nikah tuh mahal besti. Oke pemirsa, lanjut. Katanya nih ya, sejumlah selebriti berikut ini di tahun 2025 rezekinya ngalir terus. Karirnya gaspol moncer. Dan hidupnya selalu positive vibes. Mereka bukan cuma hanya beruntung tapi konsisten juga dengan kerja keras. Kira-kira siapa aja mereka? Langsung aja yuk kita simak kisahnya. Tinggal menghitung jam tahun 2025 berakhir. Sejuta cerita mewarnai kehidupan dunia selebriti kita. Ada yang berduka, ada yang bahagia. Ada yang melewati 2025 penuh nestapa. Tapi tak sedikit yang dinaungi Dewi Fortuna. Karir melejit, meraup untung gunungan pundi cuan. Ya, nama selebriti tanah air teratas si paling beruntung sepanjang tahun 2025, Raffi Ahmad. Bagaimana tidak? Artis yang mengawali karir sebagai model bersama Irwansyah itu makin melejit menyundul langit. Selain torehan prestasi di ajang berbagai penghargaan, suami Nagita Slavina juga jadi salah satu artis yang menginspirasi banyak pihak. Wajar jika popularitasnya di dunia hiburan melenggangkan namanya ke Istana Negara. Terpilih sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kan entertainment itu bagian dari di bawah bagan aku untuk. Udah ada kantornya belum, Pak? Udah ada sabar. Nah, kan. Yuk. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Jika Raffi Ahmad melejit sampai tembus tembok Istana Negara, Ayu Ting Ting layak dinobatkan ratunya dangdut tanah air tahun 2025. Selain meraih gemilang karir dengan sejumlah penghargaan bergengsi, dan jadi salah satu biduan si paling banyak meraup cuan, si pelantun alamat palsu itu menoreh sejarah. Sukses menggelar konser tunggal 15 tahun perjalanan karirnya bersama si Raja Dangdut Rhoma Irama yang dihadiri ribuan pencinta dangdut. Luar biasa sih, 14 tahun tuh bukan waktu yang sebentar, tapi ini dari awal aku berkarir sampai detik ini, alhamdulillah. Selamat tahun baru ya buat semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. Semoga di tahun depan kita menjadi lebih baik lagi, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT dan bahagia buat kita semua. Amin. Bismillah. Dan satu-satunya pedangdut yang paling layak jadi penantang sepadan kesuksesan Ayu Ting Ting ialah Lesti Kejora. Meski sempat terjeda karirnya di panggung suara karena melahirkan anak kedua, tak mengendurkan torehan prestasi Lesti. Istri Rizky Bilar itu kembali menyabet penghargaan AMI Award 2 tahun berturut-turut sebagai artis solo dangdut terbaik. Aku pribadi sangat bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah itu mempertemukan aku dengan suami yang dimana bisa tetap terus berkarya, terus bahkan diizinkan untuk bisa terus berkarya, terus disupport juga gitu tanpa ada batasan-batasan apapun gitu. Tahun 2025 bukan cuma milik Raffi, Ayu dan Lesti, tapi juga milik Irfan Hakim, host DMD Panggung Rezeki. Irfan benar-benar sukses di atas dan di luar panggung. Setelah tercatat sebagai satu-satunya artis yang sukses bisnis membuat wahana cinta hewan, Irfan yang sukses membuat anak-anak meraih prestasi di panggung olahraga. Sampai gue sewa sewa hotel sebulan, tapi gue nggak pulang. Karena pulang juga nanggung, pulang itu nanggungnya dalam artian kata
di perjalanan aja udah berapa lama. Di rumah tidur doang, bangun tidur, bangun lagi langsung pergi. Fantastic, we don't watch me do my thing. Operasi plastik masih menjadi tren di kalangan selebritis sepanjang tahun 2025 ini. Bahkan demi tampil menarik dan bisa tetap eksis di dunia hiburan, para selebritis rela merogoh kocek ratusan juta demi merubah bagian tubuhnya lewat oplas. Penampilan mereka pasca oplas benar-benar bikin terkejut. Begitu mangling dan sulit dikenali oleh sebagian orang. Kira-kira siapa sajakah mereka? Putri mendiang Emilia Contessa ini mencuri perhatian publik lewat penampilan barunya usai menjalani serangkaian bedah plastik di Bangkok, Thailand. Dena cukup terbuka soal hal ini. Tahun ini ia terang-terangan mengaku telah melakukan 2 kali oplas. Yang pertama rinoplasti atau operasi hidung yang membuat wajahnya jadi berbeda. Melalui media sosialnya, Denada dengan terbuka menunjukkan hasil transformasi hidungnya yang kini terlihat lebih mancung dan ramping. Aku pertama kali waktu itu surgery di tahun 2023, itu facelift, lower facelift di Korea. Lalu 2025 ini aku melakukan 2 prosedur. Di bulan Februari itu facelift juga, cuma wajah bagian tengah ke atas. Dan kemarin ini aku melakukan rhinoplasty. Jadi seutuhnya 100% aku melakukan tindakan ini memang untuk kebutuhan estetik. Alhamdulillah aku happy dengan hasilnya. Untuk rhinoplasty sendiri kemarin aku melakukan di Bangkok ya, di Thailand, dengan dokter yang namanya ini udah terkenal banget untuk urusan rhinoplasty, memang terkenal, he is the best. 660.000 baht, kalau misalnya dikurskan itu sekitar 300 juta rupiah. Operasi kedua yang baru saja dilakukan Dena bulan Desember ini adalah operasi payudara. Lantas apa alasan juri program DMD itu melakukan operasi payudara? Puaskah ia dengan penampilan barunya? Ya, yang pasti happy, senang. Kemarin juga memang waktu di Thailand kan aku memang surgery lagi. Kemarin di sana alhamdulillah semua lancar dan aku juga pulang aku happy. Hasilnya pun aku senang sekali dan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi. Ya untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, untuk mempercantik diri itu sih. Seolah ingin bangkit dari kegagalan rumah tangganya, Asri Wulas yang kini usianya mencapai 46 tahun itu memutuskan melakukan perubahan besar-besaran pada tubuhnya lewat operasi plastik di Korea Selatan. Tujuannya agar penampilannya lebih segar, kencang, dan awet muda. Bukan cuma 1 operasi di Korea, Asri menjalani 3 operasi sekaligus. Facelift untuk mengencangkan wajah, tummy tuck pengencangan perut, dan liposuction atau sedot lemak. Hasilnya Asri benar-benar jauh berbeda dari Asri yang dulu. Iya, jadi operasiku tummy tuck sama liposuction untuk perut nih, gitu ya. Jadi memang karena memang ada suatu peran yang memang harus dijalani, jadi memang sebaiknya kalau nggak perlu dilakukan nggak usah gitu. Perlu keberanian dan ya kehilangan, ya kan tadinya ya lemaknya atau apanya, iya mungkin sekarang 52 dari 55. Di selesai operasi pun nggak sakit sama sekali, di operasi pun nggak sakit. Wika Salim justru tak mau terbuka mengenai perubahan bentuk wajahnya, terutama di bagian hidung. Meski jelas-jelas hidungnya mengalami perubahan bentuk signifikan, kekasih Max Adam itu menepis isu oplas dan menyebut perubahan tersebut hanya sebatas perawatan kecantikan.
bukan operasi tapi ketok magic ya. Jadi sebenarnya ya namanya perempuan kan kadang-kadang ada nggak puasnya aja. Jadi pengen treatment, pengen apalagi tambah umur, jadi pengen melakukan perawatan treatment yang supaya terlihat lebih enak aja dipandang gitu. Mati-matian jaga penampilan demi bisa eksis di dunia hiburan juga dilakukan mantan istri komedian Sule Natalie Holscher. Awal Oktober lalu, Natalie mengambil langkah berani dalam hidupnya dengan melakukan operasi potong lambung lewat metode bariatrik. Sepertinya tak salah jika Natalie memutuskan operasi ini. Cara langsing secara instan, karena sebulan pasca bariatrik, bobot Natalie pun langsung turun 8 kilo. Lantas, seperti apa penampilan terbaru Natalie? Puaskah ia dengan hasil operasi bariatrik? Sebenarnya sih pemacu utamanya gara-gara netizen ya. Jadi setiap live itu kayak, Natalie badannya gebrok gitu. Setiap live kayak gitu. Jadi pas udah ngelihat kayak gitu, jadi aku memutuskan untuk bariatrik juga gitu.